halo Rek. Jadi di sini ini video lanjutannya nomor 16 sampai 24. Langsung ke nomor 16. Pengertian lingkaran meridian dan lingkaran paralel. Jadi kalian bisa tahu berdasarkan gambar ya. Kalau misal di sini ini lingkaran meridian itu adalah lingkaran yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan. Jadi bisa di kayak gini atau kayak gini. Dia adalah suatu lingkaran besar yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Dia bisa melewati Greenwich, itu untuk meridian utama. Bisa Greenwich di sini. Dan di mana aja dia itu termasuk lingkaran besar. Terus kalau lingkaran paralel itu lingkaran yang ada pada ekuator atau yang sejajar dengan ekuator. Ekuator itu apa? Ekuator itu garis khatulistiwa. Jadi lintang 0 derajat itu ekuator. Kalau meridian utama tadi adalah busur 0 derajat. Ini ekuator, lingkaran ekuator. Dan juga lingkaran kecil yang jajar. Jadi bisa dari bawah sini, bisa ada di atas sini, dan lain sebagainya. Itu untuk jawabannya sudah saya tuliskan di yang hasil yang tertulis, bisa dilihat ya. Langsung aja nomor 17. Garis khatulistiwa memiliki nilai lintang 0 derajat. Jadi kalau garis khatulistiwa dia pas di tengah-tengah dengan lintangnya sama dengan 0 derajat. Dia nggak ke atas, nggak ke utara, ataupun nggak ke bawah ke selatan. Nomor 18. Gambarkan posisi titik K, L, M apabila K dan L memiliki lintang yang sama dari busur yang berbeda. L dan M bujur beda, lintang sama. Oke, di sini saya gambarkan aja. Jadi untuk posisinya yang dari K dan L ini kan lintangnya sama tapi busurnya berbeda. Jadi saya misalkan aja di sini adalah K, di sini adalah L. Nah, tapi di sini itu sepertinya terdapat kesalahan penulisan ya, karena L dan M lintangnya juga sama tapi busurnya yang berbeda. Kalau lintangnya sama busurnya beda kan berarti ya sama aja, misal bisa aja di sini. Tapi kalau menurut saya itu adalah lintangnya beda tetapi busurnya sama. Kalau kayak gitu berarti K-nya di sini, L-nya di sini, M-nya bisa di bawah sini atau di atas sini, atau terserah lah peletakannya gimana, pokoknya dia dalam suatu garis meridian yang sama karena busurnya sama. Oke, lanjut ke nomor 19. Selisih waktu dari A 30 derajat lintang utara, 150 derajat bujur barat, dan B 50 derajat lintang selatan dan 20 derajat bujur barat adalah berapa menit? Oke, teman-teman perlu ingat bahwa untuk selisih waktu itu sendiri rumusnya itu adalah selisih bujur per 15 derajat kalikan 1 jam, atau apabila ditanya dalam menit kita kalikan dengan 60 menit. Langsung kita cari delta bujurnya berapa. Tadi dia di sini 150 barat dan 20 barat. Karena sama maka dikurangi. Delta bujurnya adalah 150 kurangi 20, 130 derajat. Langsung aja masukin 130 derajat per 15 derajat kalikan dengan 60 karena menit. Ini saya coret aja, sini sama sini jadi 4. Nah, hasilnya adalah 520 menit. Atau kalau diubah jadi jam itu dia jadi 8 jam 40 menit. Lanjut ke nomor 20. Dua mercusuar berada pada
sepanjang garis pantai dengan lintang yang sama. Mercusuar pertama 50 derajat lintang utara 100 derajat barat. Mercusuar kedua 90 derajat utara dan 100 derajat barat. Oke, karena mereka pada satu garis lintang yang sama, berarti mereka sama di bujurnya. Lanjut aja. Di sini karena sama bujurnya, kalau sama bujurnya itu kita tinggal pakai selisih lintang per 360 dikalikan dengan keliling bumi 2 pi r bumi. Nah, selisih lintangnya berapa? Tadi kan 50 derajat dan 90 derajat. Ya udah, berarti karena sama-sama utara tinggal dikurangi aja, hasilnya 40 derajat. Kalikan dengan 2 pi-nya di sini saya pakai 3,14 biar bagus. R-nya sesuai di soal adalah 6400. Jadinya saya sudah ngitung ini 1/9 dan yang ini adalah 40192. Terus hasil akhirnya itu dia mendekati nomor 20 ini mendekati 4465,778 km. Ini untuk nomor 20. Lanjut ke nomor 21. Dua mercusuar berada di sepanjang garis pantai dengan lintang yang sama. Oh maaf ya Rek ya. Jadi nanti nomor 20 ini tuh bukan lintang tapi bujur harusnya. Tapi ya salah tulis di sini di soalnya. Lintang yang sama, mercusuar pertama adalah 60 utara, 100 barat, 100 timur. Keduanya adalah 60 utara dan 50 timur. Jarak antara kedua mercusuar tersebut adalah, nah, di sini karena kita menggunakan lintang yang sama bukan bujur yang sama dan lintangnya tidak nol, sehingga kalau digambarkan itu misalkan tadi kan 60 derajat lintang utara, berarti agak ke atas 60 derajat. Misal sini dia ada di 100 derajat timur dan 50 derajat timur juga. Misal di sini sama di sini. Nah, di sini kebetulan dia menggunakan konsep lingkaran paralel. Jadi jari-jarinya bukan jari-jari paralel, bukan jari-jari bumi, melainkan jari-jari lingkaran paralel. Rumusnya tetap sama. Menurut nomor 21 ini sendiri itu tadi selisih, karena ini yang sama lintangnya, jadi selisih bujur per 360 derajat kalikan dengan 2 pi r. Cuma R nya bukan menggunakan R bumi seperti nomor 20, tapi R paralel. Nah, R paralel itu nyarinya gimana? R paralel nyarinya adalah R bumi dikalikan dengan cos dari alfa. Alfa ini apa? Alfa ini adalah besar nilai lintangnya. Dimana di sini dimutlak ya. Kalau meskipun lintang selatan dia tetap mutlak 60 begitu. Langsung masukin aja. Sisi bujurnya tadi adalah 100 dikurangi 50 karena sama, berarti 50 derajat per 360 kalikan dengan 2 pi. Pi-nya saya pakai 3,14 saja. 3,14 kalikan R paralel, R bumi 6400 kalikan cos lintang. Cos lintang berapa? Di sini ada 60, di sini juga 60, berarti ya otomatis 60 lintangnya. Cos 60. Cos 60 ini besarnya setengah ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ingat, teman-teman bisa cek tabel trigonometri.
Oke. Dan ini hasil akhirnya lumayan jelek. Ini setelah saya cari hasil akhirnya buat nomor 21 ini adalah 2791,111 km. Jelek ya rek ya. Kalian bisa kalkulator sendiri aja. Lanjut nomor 22, 23, 24 ini pengertian semua. Jadi 22 apa itu segitiga bola? Segitiga bola itu adalah suatu segitiga yang dibentuk dari perpotongan 3 lingkaran besar atau busurnya pada permukaan bola. Jadi bisa saya analogikan seperti ini. Kalau misal ada bola seperti ini ya, bola ini saya gambar ulang aja kecil. Ini bola. Terus ini misal khatulistiwanya, ini meridian utamanya. Maka misal lingkaran besarnya yang pertama yang ini, seret dia muter ke belakang tapi nggak kelihatan. Kedua ini seret juga nggak kelihatan. Ketiga ini seret nggak kelihatan. Nah, yang termasuk segitiga bola itu adalah segitiga yang ini bisa dilabelkan A, B, C. Mohon maaf tidak fokus. Jadi lebih gampangnya segitiga bola adalah perpotongan 3 lingkaran besar yang ada pada permukaan bola atau 3 busur-busurnya. Misal ini A, ini B, ini C. Dia menghasilkan titik-titik bola. Titik A, titik B, titik C, seperti itu. Itu lingkaran bola. Ingat, bukan lingkaran kecil tetapi lingkaran besar. Nomor 23. Jumlah ketiga sudut dari segitiga bola kurang dari 180 derajat. Benar atau salah? Jadi salah ya rek ya. Nilai dari sudut dari segitiga bola itu lebih dari 180 derajat. Kenapa? Karena kita analogikan gini. Misalkan kita ada di suatu permukaan bumi. Bumi itu kan bulat, sehingga kalau dari satu titik kita bisa balik ke titik lainnya. Saya pernah dengar suatu cerita seperti ini. Jadi ada suatu tempat di mana kalau kamu memulai perjalanan itu, misal di sini lurus, terus kamu belok. Beloknya 90 derajat siku-siku. Jadi misal kanan ya kanan, enggak serong itu enggak. Terus kamu lurus lagi, kamu belok. Beloknya kan 2 kali sekarang. Kamu lurus lagi, terus kamu belok. Kamu bisa kembali ke tempat yang sama. Nah, itu tuh kayak nggak masuk akal gitu loh, Rek. Jadi kita bisa dengan hanya 2 kali belokan atau 3 kali belokan, tergantung jaraknya itu, kita bisa balik ke segitiga awal. Padahal jumlah sudut segitiga itu kan 190. Kalau kita beloknya cuman berapa kali, itu bakalan lebih dari atau kurang dari 190. Makanya kayak nggak logis. Ini tuh namanya bentuk Euclid. Jadi bentuk 3 dimensi dari lingkaran atau segitiganya itu sendiri, dimana jumlahnya itu pasti lebih dari 190 derajat. Jadi A plus B plus C dia besarnya lebih dari 190 derajat. Sementara kalau sudut masing-masingnya A, B, dan C nya dia pasti kurang dari 180 derajat. Perbandingan 2 busur segitiga dan dari busur ketiganya. Nah, ini juga salah satu teori yang ada di segitiga bola, dimana kalau dari segitiga bola itu jumlah 2 busurnya itu selalu lebih kecil daripada busur ketiganya. Jadi bisa aja A plus B kurang dari C, A plus C kurang dari B, dan B plus C kurang dari A. Seperti itu. Biasanya A, B, C itu dilabelkan kebalikan dari titiknya. Kalau misal A-nya di sini, maka A kecil itu yang di sini. B di sini, B kecil yang di sini, C kecil di sini, C kecil yang di sini, gitu. Gampangannya gitu.
Kalian bisa cari lebih lanjut di materi bola bumi yang sudah saya bahas di videonya sebelumnya. Terima kasih.